Halo, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Miss Donita di sini. Kali ini Miss akan membahas soal-soal bahasa Inggris untuk persiapan menjelang ujian sekolah kelas 9. Dan pembahasan soal-soal akan dibahas dari buku Erlangga Fokus UN 2019. Ayo kita bahas sama-sama soalnya. Soal pertama yang akan kita bahas adalah soal mengenai greeting cards atau kartu ucapan. Ada nomor 1 sampai nomor 3. Kita lihat isi dari kartu ucapan ditujukan oleh Yuda dan family untuk Waskito. Isi dari kartu ucapan adalah it takes money to build a house, but only hearts can build a home. Congratulations on your new home. May your place give you warmth, happiness, and lots of joy. Your companion, Yuda and family. Jadi dibutuhkan uang untuk membangun sebuah rumah, tetapi hanya hati yang dapat membangun sebuah tempat tinggal. Selamat atas rumah barumu. Semoga rumah barumu memberikan kehangatan, kebahagiaan, dan banyak kesenangan. Your companion, pendampingmu, Yuda dan keluarga. Kita lihat pertanyaan nomor 1. What is the relationship between Yuda and Waskito? Jadi yang ditanyakan adalah hubungan antara Yuda dan Waskito. Apakah sebagai enemy, musuh, friend, teman, family, keluarga, atau sibling, saudara kandung? Oke, untuk menjawab nomor 1, hintnya adalah di companion. Kalau kalian lihat, sinonim atau arti kata yang mempunyai arti yang paling mendekati dengan companion adalah friend. So, the correct answer for number 1 is friend. Okay, we move on to the question number 2. From the text, we can tell that Waskito have just blah 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 a new house. Dari teks kita dapat mengatakan kalau Waskito baru saja titik-titik sebuah rumah baru. Apakah A, Waskito baru saja membeli, atau B, Waskito baru saja menjual, atau C, Waskito baru saja menyewa, atau yang D, Waskito baru saja pindah? Ya. Jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan nomor 2 adalah move to. So, from the text we can tell that Waskito have just moved to a new house. Okay? Dan ini pertanyaan ketiga. What is Yuda's purpose for sending the card? Tujuan dari Yuda mengirimkan kartu adalah apakah A, memberi selamat Waskito untuk pindah ke rumah baru, atau B, memberikan kehangatan dan kebahagiaan untuk rumahnya Waskito, atau meminta Waskito untuk datang ke rumahnya, maksudnya rumah Yuda, atau yang D, membantu Waskito membangun sebuah rumah baru. Okay, if you see the content of the greeting card, ya, kita lihat tujuan dari Yuda mengirimkan kartu ucapan adalah memberi selamat, ya. Social function dari greeting cards adalah memberi selamat, to congratulate. So the correct answer is A, to congratulate Waskito for moving into a new house. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Soal nomor 4 dan soal nomor 5. Ini adalah short message atau pesan pendek yang dikirim oleh mom untuk Jenna.
The content of the message is, there are a lot of milk and fruit in a fridge. You can reheat some for your dinner. The cupboard key is under the mat at the back door. If you want fresh egg, see Ben next door. Stay safe. Love, Mom. Jadi isi dari pesan pendek adalah ada banyak susu dan makanan di lemari es. Kamu bisa memanaskannya untuk makan malammu. Kunci laci ada di bawah keset di pintu belakang. Kalau kamu mau telur segar, kamu bisa temui Ben di sebelah. Oke, kita lihat pertanyaannya. What is the text about? Teks mengenai apa? A message that Jenna has a lot of milk. Pesan kalau Jenna punya banyak susu. Atau yang B, a message from mother to her daughter. Pesan seorang ibu untuk anak perempuannya. Atau yang C, a message from mother to Ben. Pesan ibu untuk Ben. Atau yang D, a daughter who will go out. Anak perempuan yang akan pergi keluar. Okay. Untuk the correct answer for number 4, we can see here the sender of the short message is Mom. Mom sent this message to Jenna. So we can say that Jenna is her daughter. Number 4, the answer is B, a message from mother to her daughter. Okay, and then yang number 5, nomor 5, you can reheat some for your dinner. Paragraf 1, kata some merujuk kepada apakah Jenna dan Ben, susu dan makanan, fresh eggs atau hot water. Ya, you can tell this is very easy. Kata some itu merujuk kepada milk and food. Ya. Jadi yang dimaksud oleh beberapa di sini itu adalah susu dan makanan. Oke, baik. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Pertanyaan nomor 6 sampai dengan nomor 8. Ini adalah announcement yang ditujukan oleh direktur untuk para departemen head atau department managers. Isi dari announcement, there will be a meeting this afternoon, akan ada rapat sore ini, tanggal Februari 7, 2019 at 1 p.m. jam 1 siang, in the meeting room, di ruang rapat. The meeting will discuss the customer's complaint. Jadi rapatnya nanti akan mendiskusikan tentang keluhan para pelanggan. Since the topic is very important, present is a must. Jadi karena topik dari rapat ini sangat penting, jadi kehadiran diwajibkan. Please come on time and don't forget to bring documents needed. Datang tepat waktu dan jangan lupa untuk membawa dokumen yang dibutuhkan. Terima kasih, Director. Okay, nomor 6. Why do all the managers have to come to the meeting? Kenapa semua manajer harus datang ke rapat? Apakah karena A, rapatnya akan fokus pada dokumen pelanggan? Atau karena B, semua manajer harus membawa dokumen mereka masing-masing? Atau karena C, topik dari rapat sangat penting? Atau yang D, rapat akan dilaksanakan oleh pelanggan? Okay, we see the correct answer for number 6 is C. So all the department managers have to be in the meeting room because the topic of the meeting is very important. Okay, and then number 7, ini adalah sinonim. Sinonim dari kata yang digarisbawahi complaints. The meeting will discuss the customer's complaint. Line 3, baris ketiga.
Ya. Kata yang mendekati dengan kata complaints adalah apakah A. disturbances, gangguan, dissatisfaction, ketidakpuasan, atau disapprovals, ketidaksetujuan, atau disagreements, pertentangan. Okay, I will limit persempit pilihan jawabannya antara A dan B. If you complain on something, it means that you are dissatisfied. Okay? Jadi karena kita complain, makanya kita tidak puas. Jadi you know the correct answer for number 7 is B, dissatisfaction. Okay, yang nomor 8, the text tells us about the meeting of. Dari teks memberitahu kita kalau meeting ini tentang apa. Apakah the customers and the director, pelanggan dan direktur, the managers and the customers, managers dan para manager dan para pelanggan, atau meeting ini tentang all department managers and the director, atau all directors and the manager. This is very easy. You can see the sender and the receiver. Those two are the people who will have to be in the meeting. So the answer is C, all department managers and director. Okay? Baik, soal berikutnya, questions 9 to 11. Dear Kevin, let's meet after school today at my house. I need your help to study for our chemistry test next week. I find some parts to be difficult and I know you're good at this subject. If you want, you can bring Hilal and Wisnu as well. Regards, Fauzan. Jadi ini adalah pesan pendek, short message. The sender is Fauzan, the receiver is Kevin. Okay, jadi Fauzan was asking Kevin to meet after school di rumahnya karena Fauzan will need some help from Kevin. Okay, and then Fauzan was also asking Kevin to bring Hilal and Wisnu as well if they want to join. Okay, number 9, what is the purpose of the message? Tujuan dari pesan adalah apakah memberitahu Hilal dan Wisnu adalah teman, atau yang B, memberitahu Kevin untuk bertemu Fauzan setelah pulang sekolah, atau yang C, to tell Kevin that Wisnu will be waiting in his house. Memberitahu Kevin kalau Wisnu akan menunggu di rumahnya, atau yang D, to inform Kevin that there will be a study session tomorrow. Atau memberitahu Kevin kalau besok ada sesi belajar bersama atau belajar kelompok di mana? Di tomorrow ya, besok ya. Okay, what is the correct answer? Do you think which one is the correct one? The correct answer is to tell Kevin to meet Fauzan after school. Okay? Okay, we go on to the next one, number 10. Where do Kevin and Fauzan agree to meet? Di mana Kevin sama Fauzan setuju untuk bertemu? At Fauzan's house, at Fauzan's school, at Kevin's school, atau at Hilal and Wisnu's houses. Jadi Fauzan dan Kevin setuju untuk bertemu di rumahnya Fauzan. So the best answer is A. And then we continue to answer number 11. If you want, you can bring Hilal and Wisnu as well. Kata bring di sini berarti apakah deliver, carry, take along, atau gather. Okay? Kalian pasti bingung antara yang B dan C, ya kan? Okay, I'm going to tell you, kata yang paling mendekati dengan kata bring adalah to take along. You can take Hilal and Wisnu along if you want to.
Okay? Okay, lanjut. Questions number 12 and 13. I want to tell you about my best friend. Her name is Rina. We were in the same class only for a year, but we remained friends until years later. I often visit Rina's house, so I am well acquainted with her whole family. Her parents run a small restaurant in front of their house. They are both excellent chefs. Every time I come to visit, they always serve me lots of delicious food. Knowing her parents, I can tell Rina was well brought up. She is disciplined, always punctual, and has good manners. She always works hard to achieve her goals. I really admire her, and I'm glad to be one of her many best friends. Okay, this is about the writer's best friend, Rina. Okay, and number 12 question is, what is the purpose of the text? Tujuan dari teks adalah, apakah describing a student named Rina, informing Rina's characters, describing the writer's classmate, atau describing the writer's best friend? Teks di atas itu mendeskripsikan siapa? Apakah mendeskripsikan seorang murid bernama Rina? Atau B, menginformasikan karakternya Rina? Atau mendeskripsikan teman sekelasnya si penulis? Atau mendeskripsikan teman baiknya si penulis? Sudah disebut di atas sebenarnya jawabannya. So the correct answer is, yes, you're right. The correct answer is D. Okay, we go on to the number 13. What does the writer admire from Rina? Apa yang dikagumi dari Rina? Apakah karena they were in the same class for a year, mereka pernah sama-sama satu kelas selama 1 tahun, atau she always works hard? Apakah karena dia selalu giat bekerja, atau karena she is disciplined, always late and has rude manners? Apakah karena orangnya disiplin, selalu telat dan mempunyai perilaku yang kasar? Atau karena her parents are excellent chefs? Apa karena orang tuanya adalah koki yang excellent, yang luar biasa? Okay, which one do you think is the correct answer? Okay, apa sih yang dikagumi oleh si penulis dari Rina? Yes, you're right. The correct answer is B, because Rina always works hard. Good. Okay.